Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang kelima. Kita diundang untuk menyadari betapa Tuhan senantiasa membimbing dan mengarahkan hidup kita. Akan tetapi seringkali kita justru menolak arahan dan bimbingan dari Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dia, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karenanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersahut-sahutan mereka berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi
salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di Hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bacaan kedua. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semua orang, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka pun mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda ditanya, menurut Anda, apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Kira-kira jawabannya apa? Banyak hal yang bisa kita berikan atas pertanyaan ini sebagai jawaban. Yang pertama, anak kecil itu lucu, lalu imut-imut, nurut, ya kan? Kalau diberitahu itu mudah, tidak boleh ke sana. Hanya menunjukkan jari gini aja, ikut anak kecil. Paling 1-2 lah yang rewel tuh, ayo. Sudah. Kalau orang dewasa ya lucu. Tapi bukan imut-imut, tapi amit-amit. Sudah enggak imut-imut lagi, tapi amit-amit, ganti amit-amit. Kalau diberitahu juga susah. Kalau diberitahu susah, ngegelan. Itu kalau diberitahu tuh ngeyel. Seringkali yang terjadi apa? Yang kali dikatakan seringkali, biyen ora apa-apa, saiki apa-apa. Dulu ndak apa-apa, sekarang nggak boleh. Dari dulu ya begitu kok. Itu yang seringkali dikatakan oleh orang dewasa. Diginikan, nanti ditungi kepel. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Kenapa kita itu semakin dewasa kok semakin sulit untuk diberitahu? Apa yang menjadi sebabnya? Semakin dewasa, bertambah dewasa, kita semakin sulit diberitahu. Coba bayangkan Anda sendirilah, kita sendiri. Semakin dewasa, semakin sulit kita diberitahu. Apa sebabnya? Karena kita merasa semakin banyak macam hal yang kita tahu, diomongi ngeyel, padahal jelas-jelas cetok-cetok salah. Salah masih bisa nyalahkan orang lain. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Kita semakin tahu banyak hal. Sekolah, coba amati aja. Kalau Anda punya anak, lalu punya cucu gitu, setelah sekolah nanti diberitahu, tak ngeyel. Tak semakin merasa bahwa dirinya semakin hebat. Kalau padi itu semakin berisi, semakin
merunduk. Kalau manusia semakin berisi semakin mendongak. Makanya kesundang kesandungnya, karena enggak lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Dan inilah yang terjadi. Maka hari ini kita diajak belajar dari sosok Simon Petrus dalam hidup kita. Kenapa kita harus belajar dari Simon Petrus? Simon Petrus memperlihatkan dengan jelas siapa sejatinya diri kita dan apa yang harusnya kita perbuat di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil diperlihatkan dengan jelas kepada kita. Ketika Tuhan datang menjumpai Simon Petrus, ketika Petrus sedang menghela jalannya, dan Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi dalam diri Simon Petrus? Langsung berangkat? Enggak. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kalau kita merefleksikan pernyataan dari Simon Petrus ini, kita bisa melihat bahwa dia mau mengatakan, "Loh, saya ini nelayan, saya ini tahu segala hal, dan sudah sepanjang malam saya itu bekerja keras. Saya itu tidak hanya diam saja, tapi saya bekerja keras sepanjang malam, tapi tidak dapat apa-apa. Lah kok sekarang siang pagi hari suruh berangkat lagi ke laut? Padahal namanya orang nangkap ikan itu berangkatnya pasti malam." Kami pernah waktu frater itu bersama dengan para frater yang lain, dengan Romo Pani waktu itu berangkat ke Prigi, sewa kapal untuk melaut mancing. Berangkatnya enggak tengah malam, berangkatnya setelah sarapan itu. Mancing di laut, iya dapat ikan. Dapat ikan sejempol-jempolnya hanya 2. Mulai dari sarapan sampai sore itu hanya dapat 2 ikan itu. Karena kalau siang hari lebih sulit untuk menangkap ikan, malam hari. Saya pernah diajak nelayan di stasi Pacar di Rembang, berangkat malam hari untuk melaut. Dan ini pagi hari disuruh berangkat. Dan Petrus mengatakan kepada Yesus, "Tetapi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga." Maka dia berangkat. Tapi apakah sungguh Petrus itu mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ternyata tidak. Karena kita bisa melihat ketika jala itu terisi dengan ikan sampai penuh, bahkan 2 perahu itu hampir tenggelam. Dan Petrus kembali ke darat. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus langsung bersujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Artinya apa? Sebenarnya Petrus tidak sungguh-sungguh percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, lek ora oleh piye, lek sampai nanti tidak dapat, saya sudah melakukan apa yang kamu katakan, deloken. Seringkali kan kita bisa gitu, lihat nanti kalau saya sudah melakukan tapi tidak dapat, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Itulah yang terjadi. Sejatinya kalau kita merenungkan dan merefleksikan apa yang dikatakan oleh Petrus, maka ketika Petrus melihat betapa besar kasih dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya, rahmat yang diberikan Tuhan kepadanya, yang terjadi adalah Petrus tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Pergilah Tuhan dari hadapanku, karena aku seorang yang berdosa."
Inilah yang harusnya kita lakukan. Kita tersungkur di depan kaki Tuhan dan menyadari bahwa diri kita bukanlah siapa-siapa. Anda dan saya bukanlah siapa-siapa. Kita ini hanyalah orang-orang yang lemah dengan segala keterbatasan kita, dengan segala keberdosaan kita, dipanggil oleh Allah untuk menjadi murid-Nya, dipanggil oleh Allah untuk menebarkan kasih dan mewartakan sukacita. Maka yang kita perbuat adalah seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Inilah aku, utuslah aku. Dan itulah yang hendaknya kita perbuat dalam hidup ini. Tetapi itu bisa kita katakan kalau kita sadar siapa diri kita. Dengan kesadaran itu kita akan mudah dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Bukan justru mengarahkan dan membimbing Tuhan. Seolah-olah kita ini yang tahu segalanya. Seolah-olah kita yang ngerti segalanya. Kalau orang pintar masih mudah, sebenarnya lebih mudah diberitahu, diarahkan. Tapi kalau orang menjadi sok pintar, nah ini sudah tidak pintar tapi merasa pintar. Ini yang paling sulit untuk diarahkan. Maka mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari siapa diri kita agar kita mudah diarahkan, dibimbing, hingga pada akhirnya seperti Simon Petrus kita merasakan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.